Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fadila Rahman dari R001, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Jambi 2019 dengan NIM L1A11952. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi silvikultur mengenai perkembangbiakan tanaman secara generatif. Disimak baik-baik ya videonya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perkembangbiakan tanaman secara generatif. Perkembangbiakan generatif itu disebut juga sebagai proses kawin, yang dimana proses ini melalui proses penyerbukan dan juga proses pembuahan atau sering disebut seksual. Perkembangbiakan generatif ini terbagi lagi menjadi perbanyakan generatif pada bunga, pembuahan ganda, dan juga dormansi. Mari kita simak videonya satu persatu. Yang pertama adalah perbanyakan generatif. Salah satu perbanyakan tanaman yang paling mudah dilakukan secara massal dan biayanya pun murah yaitu melalui perbanyakan biji. Biji sebagai bahan utama untuk alat perbanyakannya. Biji tersebut sengaja dibenihkan agar tumbuh menjadi bibit yang diharapkan. Selain sengaja ditanam, biji juga dapat tumbuh dengan alami. Kita masuk mekanisme perbanyakan generatif. Mekanisme dalam perbanyakan generatif ditandai dengan adanya pembuahan yang berasal dari peluburan antara sel jantan dan sel betina, kemudian menghasilkan zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah tanah yang bagus dan berkualitas. Cara perkembangbiakan secara generatif pada tanaman antara lain konjugasi, anisogami, dan isogami, serta penyerbukan. Yang pertama yaitu konjugasi. Konjugasi adalah peluburan dua sel kelamin yang tidak dapat dibedakan jenis kelaminnya, seperti pada Spirogyra. Yang kedua adalah anisogami. Anisogami adalah peluburan dua buah sel gamet jantan dan betina yang berbeda ukurannya tetapi sama bentuknya. Gamet jantan kecil ukurannya dibandingkan gamet betina. Kedua gamet tersebut berflagel, dan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara anisogami adalah ulva. Nah, reproduksi secara anisogami ini sering juga disebut dengan reproduksi heterogami. Untuk membedakan sel kelamin tersebut, individu yang memberikan sel kelamin disebut jenis plus, sedangkan individu yang menerima sel kelamin disebut jenis minus. Sedangkan isogami adalah peluburan dua buah sel gamet jantan dan betina yang sama ukurannya dan sama bentuknya. Antara gamet jantan dan gamet betina belum bisa dibedakan. Contoh dari tanaman yang berkembang biak secara isogami adalah pediastrum. Berikut adalah gambar dari ulva dan juga pediastrum. Kita masuk pada penyerbukan. Penyerbukan adalah salah satu perkembangan generatif yang diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, contohnya pada kembang sepatu. Di dalam perkembangbiakan generatif ini terdapat berbagai kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Biaya yang dikeluarkan pun relatif murah. Umur tanaman akan lebih lama dan juga dapat menghasilkan varietas-varietas baru yaitu dengan cara menyilangkan. Sedangkan kekurangan perbanyakan generatif pada tanaman antara lain tanaman baru yang muncul belum tentu memiliki sifat yang sama dengan indukannya. Varietas yang baru pun belum tentu lebih baik. Waktu berbuah pun lebih lama serta kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman itu berbuah.
Kita masuk lebih spesifik ke bunga. Bunga adalah bagian tanaman untuk menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk buah. Pada tumbuhan berbunga, buah adalah struktur yang paling penting dalam membawa dan melindungi biji. Nah, berikut merupakan gambaran dari kembang sepatu, yang mana terdapat bagian-bagiannya seperti kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga yang berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota mekar dengan sempurna. Nah, sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Selanjutnya yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian muda yang mudah dikenali karena ukurannya yang besar dan warnanya yang mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap pada bunga tersebut. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Yang ketiga yaitu kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tak kalah penting adalah putik, karena organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau sering disebut gynosium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk reproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Yang keempat adalah tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Yang kelima adalah benang sari. Benang sari merupakan alat reproduksi bunga jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Yang keenam yaitu bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di bakal buah. Nah, bakal buah, sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik, namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklarifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Nah, yang kedelapan yaitu dasar bunga. Dasar bunga atau resiptel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota bunga dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai daun. Nah, daun pelindung. Daun pelindung, meskipun tidak semua bunga memiliki daun pelindung, bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas, daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada pada dasar rangkaian bunga. Yang terakhir yaitu tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga.
Kita masuk pada pembuahan ganda. Serbuk sari akan berkecambah pada permukaan kepala putik dan membentuk suatu tabung sari atau polen tube. Nah, tabung sari ini akan tumbuh melalui jaringan tangkai putik menuju bakal biji atau ovul. Di dalam kantong embrio akan terjadi pembuahan ganda atau double fertilization, yang mana satu gamet jantan atau sperma dari tabung sari akan bergabung dengan sel telur dan akan membentuk embrio, dan satu gamet jantan lainnya akan bergabung dengan dua inti kutub membentuk jaringan endospermae. Nah, berikut adalah beberapa siklus reproduksi gimnospermae dan angiospermae. Catatan sedikit, kalau endospermae itu terdapat pada biji monokotil seperti jagung, sedangkan pada dikotil berupa kotiledon. Nah, gamet jantan pada tabung sari ini membelah menjadi dua, membelah lagi menjadi 4, namun fertile ada 2. Sampai saat ini perbanyakan melalui biji atau benih masih tetap cara yang penting, walaupun teknik perbanyakan vegetatif telah berkembang pesat. Hal ini dikarenakan biji mempunyai susunan genetik yang unik yang dihasilkan dari percampuran materi genetik. Biji biasanya dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah tersedia. Biji biasanya merupakan bentuk tanaman yang kecil yang mengandung hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kebanyakan biji dapat disimpan dalam waktu yang lama pada kondisi dingin dan kering terkecuali biji rekalsitran. Kita masuk pada bagian dormansi. Dormansi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam karena dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang baik atau faktor dalam dari tumbuhan itu sendiri. Seringkali banyak tumbuhan yang dorman gagal tumbuh meskipun berada dalam kondisi yang ideal. Nah, dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik lingkungan, atau kimiawi. Banyak biji tumbuhan budidaya yang menunjukkan perilaku ini. Penyebab terjadinya dormansi benih yang mengalami dormansi ditandai oleh rendahnya atau tidak adanya proses imbibisi air, proses respirasi tertekan atau terhambat, rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan, serta rendahnya proses metabolisme cadangan makanan. Nah, terdapat pula faktor-faktor yang mengendalikan dormansi, yaitu genetik, lingkungan, hormon, dan juga perkembangan kulit benih yang keras. Pemecahan dormansi merupakan kegiatan penting untuk mengingat keberhasilan persemaian dalam rangkaian menyediakan bibit siap tanam dengan mutu dan jumlah yang memadai. Nah, setiap jenis mempunyai karakteristik benih yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penanganan perlakuan pendahuluan yang berbeda sebelum benih ditabur. Efektivitas perlakuan pendahuluan dalam memecahkan dormansi benih dipengaruhi oleh ketepatan perlakuan yang meliputi tahapan perlakuan, konsentrasi, dan lama perlakuan. Selain itu, ada beberapa jenis, terdapat juga keragaman respon perlakuan tersebut terhadap keberhasilan perkecambahan benih, seperti pada sawo kecil dan kemiri. Umumnya benih-benih dari daerah yang lebih kering mempunyai dormansi yang lebih kuat. Nah, dapat kita lihat sama-sama bahwa ini adalah gambaran dari dormansi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.